Halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Bonsai Tropis Bali. Oke kawan-kawan, di sini kita ada bahan wacang lagi kawan-kawan ya. Nah, inilah bahan wacang yang kita proses dengan cara okulasi. Nah, di sini untuk di bagian bawah adalah akar wahong juga dulunya kawan-kawan ya, yang kita okulasi dengan sancang. Dan di sini untuk proses di bagian terusan cabang, di situ kita sudah melalui beberapa tahapan seperti pembuatan terusan induk maupun percabangan kawan-kawan ya. Nah, kemarin di sini kita melakukan proses okulasi 2 tunas, dan di sini kita sudah bentuk dengan gerakan seperti gaya semi cascade. Nah, di sini juga kebetulan ada 1 tunas asli dulunya yang kita okulasi dengan sancang, dan di situ kita coba kemarin kita jadikan anak induknya kawan-kawan ya. Nah, pohon ini sedikit gaya pohonnya itu agak ngeraf kawan-kawan ya, tapi tidak masalah kawan-kawan. Yang penting di situ kita bisa memunculkan sebuah proses kehidupan yang memang bisa terjadi kawan-kawan ya. Nah, kalau contoh seperti ini kan dia memang ada kesempatan kawan-kawan ya untuk memunculkan sebuah tunas. Nah, di sini pun kita sedikit ikuti kawan-kawan ya, dan kita gerakkan, dan terbentuklah konsep gaya pohon seperti ini kawan-kawan ya. Nah, kalau konsep gaya pohon seperti ini cocoknya kita jadikan sebuah koleksi atau hiasan di rumah kawan-kawan ya, agar juga kita tidak terpaku kepada salah satu model bentuk saja kawan-kawan ya. Kalau semakin banyak kita bisa memproses sebuah bentuk pohon, tentu saja juga bisa menambah sedikit pengalaman kawan-kawan ya. Nah, untuk bahan ini kita akan lanjutkan proses wiring untuk di bagian perantingan beberapa kawan-kawan ya, karena di sini untuk pertumbuhan ranting sudah muncul beberapa, dan kita wajib tata kawan-kawan ya, atau kita wiring nanti, agar nanti ke depannya kita bisa sedikit membentuk sebuah kelompok perantingan maupun pembuatan kelompok ranting kawan-kawan ya, atau anak ranting. Nah, oke kawan-kawan, kita langsung saja ke proses wiring atau penataan rantingnya kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, sebelum kita wiring, kita pruning saja dulu sedikit kawan-kawan ya. Nah, kita bisa pruning dengan cara seperti ini saja kawan-kawan ya, asalkan kondisi rantingnya ini subur sekali kawan-kawan ya. Kalau agak kurang subur, lebih baik kita suburkan saja dulu kawan-kawan ya, baru kita proses atau kita wiring kawan-kawan ya. Nah, seperti ini saja kawan-kawan. Kalau kondisinya agak kurus, lebih baik jangan kawan-kawan, karena biasanya itu akan sangat merusak nantinya kalau kita beginikan. Jadi kadang-kadang kalau kita beginikan ranting yang sudah agak kurus atau kurang sehat tuh biasanya lambat pembesarannya kawan-kawan ya. Nah, kita pruning saja dulu daunnya.
Nah, oke kawan-kawan, setelah kita melakukan sedikit proses pruning, sekarang kita lakukan sedikit proses seleksi atau pemilihan kawan-kawan ya. Nah, jadi kadang-kadang kan ada ranting yang biasanya tumbuh di bawah pangkal atau pangkal tiap cabang. Kita seleksi saja kawan-kawan ya. Nah, ini agak terlalu di bawah, kita buang saja. Nah, di sini untuk proses awal, cara menentukan gerakan yang agak semi seperti ini atau semi cascade seperti ini. Kalau kita di sini biasanya antara cabang yang menuju ke bagian atas dan yang di bawah ini agak sedikit kita belokkan kawan-kawan ya. Nah, contoh yang di atas kemungkinan biasanya kita arahkan agak ke belakang sedikit atau agak ke depan. Nah, kalau arahnya dia tuh agak ke depan ke sini, tetapi nanti ujungnya itu ngeas tengah, di bawahnya itu biasanya, nah di sini kan dia agak ke depan terusannya ini, dan di bawahnya ini biasanya kita belokkan agak ke belakang dulu sedikit, baru kita gerakkan ke depan kawan-kawan ya. Nah, agar nanti posisi antara yang di atas dan di bawah ini ada sedikit zigzagnya kawan-kawan ya. Jadi dia tidak terlalu menumpuk sekali atau ngeflat. Nah, jadi itu fungsinya agar sinar matahari itu bisa masuk dengan cukup kawan-kawan ya. Karena biasanya kan kalau karakter pohon gaya cascade atau semi cascade-nya itu intinya kalau sudah ada ranting yang agak menjulah ke bawah, biasanya dia kalah di sini kawan-kawan ya, atau di bawahnya nih. Karena kadang-kadang kan kalau mahkota ini biasanya kesuburannya bisa tinggi sekali dan ukurannya bisa agak lebih besar, otomatis yang di bawah ini tentu saja dia akan agak sedikit tertutup kawan-kawan ya. Nah, jadi di sini kita pintar-pintar menempatkan saja kawan-kawan ya. Nah, di samping itu nanti juga kalau sudah menginjak di tahap perantingan atau agak rapat, kalau kita ada waktu, apalagi ada tremor seperti ini, bisa kita carikan sinar atau kita puter agar bisa merata dapat sinar kawan-kawan ya. Nah, contoh kalau kita mencari sinar pagi, kita bisa arahkan dengan cara seperti ini, agak ke depan menghadap ke timur. Dan kalau sore pun bisa kita seperti itu kan kawan-kawan ya. Nah, jadi itu adalah sedikit cara perawatan ataupun cara menempatkan dua induk terusan ini kawan-kawan ya, baik itu terusan ke mahkota maupun terusan yang menuju ke ujung cascade-nya kawan-kawan ya. Nah, sekarang kita akan sedikit wiring untuk ranting-ranting yang ukurannya sudah lumayan besar ini kawan-kawan ya. Jadi ini nanti akan sedikit kita bikinkan sket kerangkanya dulu kawan-kawan ya, atau kerangka dasar untuk di bagian mahkota dan di bagian bawahnya juga kawan-kawan ya. Nah, kita gunakan kawat yang agak kecilan saja kawan-kawan. Nah, inilah ukuran kawat 1,5 kawan-kawan ya. Bukan 1,5 nih kawan-kawan, 2 nih kayaknya. Nah, kita mohon maaf kawan-kawan, kita mulai dari bawah saja dulu sedikit kawan-kawan ya. Nah, usahakan juga ini untuk proses wiringnya, untuk pemasangan kawat selalu kita agak kaitkan kawan-kawan, agar pegangan kawat itu tetap kuat kawan-kawan ya. Nah, di sini tadi saya tidak terlalu
banyak melakukan proses pemilihan ranting kawan-kawan ya, karena di sini juga pertumbuhannya tidak terlalu banyak juga kawan-kawan, hanya beberapa saja. Nah, jadi kita kaitkan seperti ini saja kawan-kawan ya. Kadang-kadang kalau gerakan pohon seperti ini, pertumbuhan rantingnya itu bisa kurang kompak juga kawan-kawan. Nah, yang penting kita, walaupun pertumbuhan ranting itu agak kurang kompak, yang penting kita itu konsisten saja memprosesnya kawan-kawan. Kalau saya pribadi sih bagaimanapun bentuk atau karakter pohon itu tetap saya proses kawan-kawan. Kalau masalah bahan programan, tentu saja kita banyak dapat manfaatnya kawan-kawan. Nah, salah satu contoh seperti investasi kawan-kawan. Kalau yang seperti ini bisa juga kawan-kawan kalau kita investasikan. Tapi kan tergantung ini juga karakter dan peminat itu kawan-kawan. Mohon maaf nih kawan-kawan, saya sambil cerita atau sharing-sharing saja kawan-kawan. Jadi biar kita itu memproses bahan ini tidak terlalu fokus ke pemrosesan saja kawan-kawan. Jadi kita di sini sambil sharing atau agak sedikit cerita saja kawan-kawan. Nah, ini kita akan wiring juga. Nah, kalau melakukan proses wiring seperti ini, usahakan jangan di pagi hari kawan-kawan ya, karena akan sangat mudah patah sekali kawan-kawan. Kita cari waktu agak siangan atau sore kawan-kawan ya, biar tidak terlalu rawan. Kalau sore ini kan dia agak lentur sedikit kawan-kawan ya. Nah, ini akan saya kaitkan ke sini saja dulu kawan-kawan, ke belakang. Oke kawan-kawan, jadi untuk proses wiringnya sudah saya lakukan tadi, dan sekarang kita tinggal menatanya saja kawan-kawan ya. Nah, sebelum kita ke proses penataan, di sini kita tentukan dulu tunas mana yang akan kita jadikan ujung akhirnya kawan-kawan ya, atau ujung terakhirnya yang di sini, yang di bawahnya. Nah, di sini kebetulan ada satu tunas ranting yang ukurannya lumayan besar. Nah, ini kita akan jadikan ujung terusannya nanti kawan-kawan ya. Nah, paling tidak nanti kita press cutting sampai di sini saja. Seperti itu. Jadi nanti kalau kita lihat dari depan, gerakan terusannya ini bisa zigzag nantinya kawan-kawan ya.
walaupun posisinya di sini. Nah, kalau kita gunakan di sini kemungkinan agak sedikit kaku kawan-kawan ya. Jadi yang ini nanti kita akan jadikan pecahan ranting saja. Nah, jadi untuk proses penentuan ujungnya seperti ini. Ini gerakannya ngeflow kawan-kawan ya, agak naik turun. Nah, inilah mahkota semi kecil nantinya. Di sini juga sudah ada kawan-kawan. Kita tinggal sesuaikan saja. Nah, di sini juga ada satu cabang yang akan kita jadikan sedikit cabang dimensi belakangnya kawan-kawan ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah dua cabang yang akan menjadi keseimbangan kawan-kawan, seperti ini. Nah, di sini juga ada satu cabang pengikut di bawahnya, tapi di sini baru tumbuh satu ranting saja kawan-kawan. Nah, ini agak sedikit kaku kawan-kawan, tapi coba kita upayakan dulu sambil menunggu perpecahan ranting-rantingnya nanti kawan-kawan. Kita seperti ini kan saja dulu. Yang penting dari sini itu sudah ada gerakan yang agak sedikit ngeflow kawan-kawan ya. Jadi tidak terlalu ngeflat sekali. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagian atas atau di bagian kerangka mahkota kawan-kawan ya. Nah, di sini ada 4 pertumbuhan tunas ranting atau anak cabang. Nah, ini kita akan jadikan kerangka dasarnya dulu kawan-kawan ya. Nah, yang ini kita arahkan agak ke belakang dulu karena nanti di sini akan muncul tunas baru kawan-kawan ya di bagian depannya. Kita arahkan ke belakang saja dulu. Nah, ini juga gerakannya agak ngeflow kawan-kawan. Nah, ini akan menjadi ujung kawan-kawan ya. Nah, seperti ini. Nanti paling tidak kita press kisaran di sini kawan-kawan ya. Nah, yang ini juga kita sesuaikan. Nah, ketika kita mengarahkan cabang, nah anggap dah ini cabang pertama, cabang yang paling pertama dari bagian kerangka kawan-kawan ya. Usahakan kita arahkan agak sedikit ke belakang dulu kawan-kawan ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena kadang-kadang di sini kan kita mencari perpecahan. Jadi ujung perpecahannya itu nanti pasti kita pilih salah satu, kita jadikan ujung akhirnya kawan-kawan ya, dari ujung perpecahan cabang ini, dan satu pecahan anak cabang ini nanti akan menjadi pecahan ranting kawan-kawan ya. Nah, seumpama kalau kita mendapat tunas ranting dari sini, kita akan lebih mudah mengarahkannya kalau kita jadikan ujung terusan ke depannya kawan-kawan ya. Nah, jadi triknya seperti itu saja kawan-kawan. Ini kita arahkan sedikit agak ke belakang. Nah, seperti ini. Nah, nanti kan di sini akan tumbuh tunas. Bisa kita lanjutkan jadikan terusan ujung kawan-kawan ya. Dan di sini nanti kan juga juga akan ada tunas kawan-kawan ya. Bisa kita jadikan pecahan ranting ke depannya kawan-kawan ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada di belakang lagi satu kawan-kawan. Kita sesuaikan saja.
karena di sini posisi mahkota ini kan dia arah induknya ini atau terusannya ini sudah kita setting dulunya agak ke belakang kawan-kawan ya. Nah jadi di atas pun nanti juga kita sesuaikan seperti itu kawan-kawan ya. Kita memanfaatkan nanti pecahan-pecahan ranting itu kita jadikan kanopi-kanopi ke depannya maupun ujung-ujung terusannya kawan-kawan ya. Ini kita sesuaikan dulu. Nah kalau masalah ujung ini kan nanti kita akan press pendek kawan-kawan ya, paling tidak sampai di sini saja kawan-kawan ya. Nah di sini nanti akan terjadi perpecahan yang agak sedikit naik kawan-kawan ya. Nah kalau kita ingin cepat membuat apa namanya ujung yang bisa langsung mempunyai perpecahan banyak, kita bisa mainkan dengan cara seperti ini kawan-kawan ya. Nah seperti ini, tapi kita menggerakkan ini harus sudah dari kecil kawan-kawan ya. Nah jadi kita gerakkan dengan cara seperti ini, tapi kita bagi posisi ruasnya itu, dan asalkan posisi ruasnya itu pendek sekali kawan-kawan ya. Kalau agak panjang agak susah kawan-kawan ya, kecuali desain mahkotanya besar sekali baru bisa kawan-kawan ya. Nah masing-masing ruas ini kita apa namanya kita bagi posisinya, yang satu mengarah ke depan atau ke samping dan yang lainnya juga mengikuti kawan-kawan ya. Ada yang ke belakang maupun ke depan dan ke samping kanan kiri kawan-kawan ya. Nah seperti ini umpama kan kawan-kawan. Nah, seperti ini. Nah jadi karena gerakannya ini ya tidak terlalu apa namanya besar sekali, jadi di atasnya ini kita hanya membuat mahkota kecil saja kawan-kawan ya. Tapi kalau ini seumpama ruasnya pendek-pendek sekali, sudah saya ini kan kawan-kawan ya, saya langsung gerakkan dan saya bagi posisinya, dan ketika nanti tumbuh ranting itu sudah langsung terbentuk ujung mahkota tumpul itu kawan-kawan ya. Jadi ini kan kita tidak akan membuat mahkota yang lancip kawan-kawan ya, karena kita apa namanya hidup di alam tropis, jadi kita sesuaikan sedikit kawan-kawan ya dengan keadaan lingkungan sekitar. Nah jadi untuk di bagian sini sudah kita apa namanya setting untuk ranting-rantingnya. Nah di sini tadi ada beberapa sedikit di bagian-bagian apa namanya nih bagian cabang ini. Nah ini ukurannya tidak terlalu besar kawan-kawan ya. Nah di sini kita tinggal apa namanya membagi posisinya saja kawan-kawan ya. Nah nanti ujungnya kita cari dari sini saja kawan-kawan ya. Nah yang ini kita press dulu lagi sedikit. Nah seperti itu, dan nanti ini akan mencari ke sini kawan-kawan ya. Saya lupa tadi wiring ini kawan-kawan, coba saya wiring kawan-kawan ya. Nah kebetulan ini ruasnya agak pendek kawan-kawan ya, coba saya praktekkan biar bisa langsung nanti terbentuk kelompok ranting atau bisa dibilang seperti kelompok tajuk kawan-kawan ya. Sebentar kawan-kawan ya. Kita ambil dari sini saja.
eh, satu ranting ini akan coba saya gerakkan biar nanti bisa langsung terbentuk ujung tajuk kawan-kawan ya. Nah kebetulan ini ruasnya agak agak pendek kawan-kawan. Nah kalau di ujung ini yang penting jangan terlalu tinggi sekali kawan-kawan ya. Wah, nampaknya saya kebalik ini kawan-kawan. Sebentar kawan-kawan ya. Kalau kebalik agak susah dia kawan-kawan. Karena ini ujungnya ini kan agak sedikit menghadap ke depan kawan-kawan ya. Jadi kita putar balik nanti dia tidak mau arahnya ke depan kawan-kawan. Nah di sini kita gerakkan seperti agak melingkar kawan-kawan ya. Nah seperti ini. Kita perkecil lagi kawan-kawan. Tapi tidak semua pohon bisa diginikan kawan-kawan ya. Karena ini kan dia ada gerak dasarnya kawan-kawan ya. Nah gerak dasar yang saya maksud dari bawah ini kawan-kawan ya. Nah jadi kalau pohonnya berdiri tegak, dia tidak akan cocok nanti kawan-kawan ya. Jadi di sini kita sesuaikan juga dengan gerak dasarnya kawan-kawan ya. Nah di sini kan sudah saya bagi posisi ruas-ruasnya. Dan nanti kalau sudah tumbuh dia akan langsung membentuk kelompok tajuk dengan sendirinya kawan-kawan ya. Jadi ini adalah cara yang sangat mudah sekali, namun tidak semua pohon bisa kita ginikan kawan-kawan. Nah seperti ini. Nah seperti ini kawan-kawan. Nah jadi nanti kalau sudah tumbuh ranting-ranting itu dia akan langsung membentuk pecahan keliling kawan-kawan ya. Asalkan ruasnya itu pendek sekali kawan-kawan ya. Kalau tidak pendek, apalagi ukurannya kecil gini, dia tidak akan mau kawan-kawan ya. Nah seperti itu kawan-kawan, untuk cara membuat tajuk langsung atau kerangka dasarnya. Nah oke kawan-kawan, untuk kegiatan kali ini kita akan cukupkan dulu. Mohon maaf agak sedikit lama kawan-kawan ya. Jadi di sini tadi ada beberapa banyak hal yang saya sharingkan, semoga bisa cukup bermanfaat saja kawan-kawan ya. Nah kita akan cukupkan dulu. Terima kasih banyak atas waktunya. Salam satu hobi dan salam berkarya.